Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang energi dan daya listrik. Nah, untuk energi listrik, jadi kalian harus tahu dulu apa itu energi listrik. Energi listrik adalah besarnya muatan listrik dikali dengan besar potensial listrik. Adapun satuan dari energi listrik itu adalah satuannya joule. Dan berdasarkan definisi ini, bahwa energi listrik tadi kan besarnya muatan dikali potensial listrik. Kalian tentunya sudah tahu bahwa muatan listrik itu adalah Q dan potensial listrik itu adalah V. Sehingga energi listrik lambangnya adalah W, rumusnya adalah Q kali V. Nah, karena Q itu adalah I kali T, maka dari rumusan ini untuk energi listrik bisa juga menjadi V kali I kali T. Nah, kemudian karena V itu rumusnya dari hukum Ohm adalah I kali R, maka energi listrik rumusnya bisa juga menjadi I kuadrat dikali R kali T. Nah, karena I ini adalah V per R, bisa juga rumusan untuk energi listriknya menjadi W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Nah, maka dari itu untuk energi listrik itu ada beberapa rumusan, yakni ada 4. Yang pertama, Q kali V bisa juga V kali I kali T, dan I kuadrat kali R kali T, dan V kuadrat per R kali T. Nah, selanjutnya untuk daya listrik. Daya listrik ini merupakan besarnya energi listrik per satuan waktu. Dan adapun lambangnya daya listrik itu adalah P kapital dan satuannya adalah watt. Nah, tentunya kan kalian untuk daya listrik ini tidak asing lagi karena alat-alat elektronik yang ada di rumah-rumah kalian ini, misalnya saja kalian menemukan lampu di rumah kalian, tentunya kalian tahu bahwa lampu itu daya listriknya berapa watt, seperti itu. Nah, kemudian untuk rumusannya berdasarkan definisi dari daya listrik, bahwa daya listrik itu adalah energi listrik per satuan waktu, berarti daya listrik tadi adalah P kapital, rumusnya menjadi energi listrik itu adalah W kapital per satuan waktu itu adalah T. Jadi P sama dengan W dibagi dengan T, seperti itu. Jadi untuk daya listrik itu rumus-rumus dari energi listrik tadi tinggal kalian bagi saja dengan T. Nah, karena rumusnya untuk W itu V kali I kali T, kalau dimasukkan ke dalam rumusan V sama dengan W per T, maka akan menjadi P sama dengan V kali I. Nah, kemudian karena I itu adalah V kali R, maka rumusan untuk daya listrik itu bisa juga V kuadrat per R. Atau gini saja, kita kembali dulu ke slide energi listrik ya. Nah, ini kan W-nya Q kali V. Berarti untuk daya listrik tinggal kalian tambahkan saja per T dari semua rumusan ini. Jadi daya listriknya kalau untuk rumus ini berarti Q kali V per T. Kalau untuk ini berarti rumus daya listriknya V kali I saja. Dan untuk rumus ini berarti P sama dengan I kuadrat kali R. Dan kalau untuk rumus ini, rumusan P-nya adalah P kuadrat per R. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal pertama. Solder listrik digunakan pada tegangan 200 volt, mengalirkan arus listrik sebesar 0,25 ampere. Tentukan energi yang digunakan solder listrik dalam 5 menit. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Tegangannya kan 200 volt. Tegangan itu adalah V sama dengan 200 volt. Kemudian arus listrik itu adalah I sama dengan 0,25 ampere. Sedangkan suhunya itu dalam waktu 5 menit. Berarti T sama dengan 5 menit. Kita ubah dulu ke sekon, berarti 5 menit dikali 60 menjadi 300 sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah energi. Energi tadi tentunya kalian sudah tahu bahwa energi itu rumusnya lambangnya adalah W. Nah, dari diketahui soal ini bahwa ada komponen V, ada komponen I, ada komponen T, maka untuk rumus W yang tepat dari soal ini adalah V kali I kali T. Tinggal kalian kali saja, kalian masukkan saja angka-angkanya. Untuk V berarti 200 volt, untuk I 0,25 ampere, dan untuk T adalah 300 sekon. Sehingga hasilnya
energi listrik yang akan didapatkan dari perhitungan ini adalah sebesar 15.000 Joule. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal 2. Untuk contoh soal 2 ini, kalian lihat gambarnya dulu bahwa ini ada gambar miniatur dari lampu ya, yang mana besar dayanya itu adalah 100 watt dan untuk tegangannya adalah 220 volt. Nah, sekarang soalnya adalah tentukan daya lampu tersebut jika dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi lampu ini untuk dayanya itu sebesar 100 watt dan untuk tegangannya adalah 220 volt. Dan dari soal bahwa bagaimana daya lampunya jika dipasang pada tegangan 110 volt. Berarti 110 volt itu adalah V2. Yang ditanyakan adalah P2. Nah, jadi untuk rumusan ini tentunya kita harus tahu dulu bahwa yang namanya alat elektronik atau kalau di sini dicontohkan itu adalah lampu, jika spesifikasi lampunya itu tertuliskan 100 watt dan 220 volt, artinya jika dipasang pada tegangan 220 volt, maka lampu ini itu daya maksimumnya adalah 100 watt. Nah, namun jika dipasang lebih rendah dari tegangan yang ada pada spesifikasi lampu tersebut, misalnya contohnya di sini adalah 110 volt, maka yang berubah adalah daya lampunya. Namun yang perlu kalian perhatikan, yang berubah itu adalah daya lampunya, tetapi untuk hambatan dari lampu ini itu tetap. Jadi hambatan lampunya pada saat dipasang dengan tegangan 110 volt ataupun 220 volt, hambatan lampunya itu tetap. Nah, maka dari itu rumusan yang akan kita gunakan itu adalah yang ini, yakni P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Karena R-nya tadi tetap, maka dari rumusan ini kita cari R-nya dulu, yaitu V kuadrat per P. Lalu untuk perhitungannya kita buat seperti ini. R 110 volt sama dengan R 220 volt. Nah, untuk R tadi kan rumusnya adalah V kuadrat per P. Maka kalian tulis sesuaikan dengan indeksnya. Berarti 110 tadi kan indeksnya adalah 2. Berarti kita tulis V2 kuadrat per P2 sama dengan V1 kuadrat per P1. Sehingga dari sini rumusan yang akan kita gunakan adalah P2 sama dengan V2 dibagi V1 kuadrat dikali dengan P1. Kemudian kalian masukkan saja atau kalian substitusikan angka-angkanya ke dalam rumusan, yaitu P2 sama dengan V2-nya tadi adalah 110, V1-nya adalah 220 dikuadratkan dikali dengan P1 itu adalah 100 watt. Nah, untuk 110 per 220 ini kalian kecilkan dulu, sama-sama dibagi dengan 110 sehingga menjadi 1 per 2 dan dikuadratkan hasilnya adalah 1 per 4. 1 per 4 dikali dengan 100 berarti 25 watt. Nah, jadi ketika di lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya pada lampu tersebut adalah 25 watt, seperti itu. Nah, ingat ya, untuk contoh soal 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal 3. Jadi untuk contoh soal 3 ini, kalian perhatikan dulu gambar rangkaiannya. Di sini ada hambatan atau resistor besarnya 8 ohm dan 24 ohm. Ini dipasang secara paralel, kemudian dihubungkan kembali dengan hambatan besarnya 6 ohm. Jadi rangkaian di sini untuk soal 3 ini merupakan rangkaian listrik gabungan atau campuran. Kemudian hambatan ini dihubungkan dengan tegangan besarnya 12 volt. Nah, dari rangkaian ini kalian disuruh menentukan besar daya disipasi pada hambatan 6 ohm. Nah,
Jadi kalian disuruh mencari daya disipasi atau daya yang hilang atau daya yang digunakan pada hambatan 6 ohm ini itu berapa. Jadi langkahnya yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama, kalian cari dulu R totalnya pada rangkaian ini. Nah, kalian lihat bahwa 8 ohm dan 24 ohm tadi kan paralel. Maka kalian cari R paralelnya dulu, yakni menggunakan rumus seperti pertemuan-pertemuan yang lalu atau video-video ibu yang lalu. Masih ingat? Nah, tentunya masih ingat bukan? Bahwa RP atau R paralel untuk 8 dan 24 ini kalian cari dulu KPK-nya berapa. Untuk 8 dengan 24, KPK-nya adalah 24. Karena 24 itu bisa dibagi 8 dan 24 juga bisa dibagi 24 itu sendiri. Sehingga kalian tulis KPK-nya 24 dibagi. Nah, dapat 3 ini dari 24, KPK-nya tadi kan 24 tuh. Nah, jadi 24 itu dibagi dengan 8, itu hasilnya adalah 3, kemudian dapat 1 ini dari 24 yang KPK tadi dibagi dengan 24 hambatan ini, sehingga hasilnya adalah 1. Lalu, dari sini kalian hitung bahwa 24 dibagi 3 tambah 1 itu adalah 4, 24 bagi 4 itu adalah 6 ohm. Nah, kemudian kalian cari R totalnya. Karena R paralelnya tadi kalian temukan 6 ohm, dan pada rangkaian ini dengan 6 ohm yang satunya itu merupakan rangkaian seri, maka kalian jumlahkan saja untuk R totalnya. Jadi R total yang kalian dapatkan untuk contoh soal 3 ini sebesar 12 ohm. Nah, setelah menemukan R total, kita cari kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Rumus kuat arusnya menggunakan hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R. V-nya 12 volt, R-nya adalah 12 ohm. Sehingga untuk kuat arus yang mengalir itu adalah 1 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 1 ampere. Pertanyaannya adalah besar daya disipasi pada hambatan 6 ohm. Kalian lihat bahwa pada rangkaian ini 6 ohm itu berada pada rangkaian seri. Otomatis arus yang mengalir pada rangkaian seri itu besarnya kan sama tuh. Jadi arusnya di sini adalah 1 ampere, maka arus yang mengalir pada 6 ohm ini pun juga 1 ampere. Sehingga untuk menentukan daya disipasi pada hambatan 6 ohm kita menggunakan rumus I kuadrat dikali dengan R. Karena I-nya tadi sudah ketemu yaitu 1, kalian masukkan 1 kuadrat dikali R. R-nya adalah hambatan yang ingin dicari daya disipasinya, yakni 6 ohm. Nah, sehingga untuk dayanya besarnya adalah 1 kuadrat dikali dengan 6 sama dengan 6 watt. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal 4. Sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan mereka menggunakan lampu 90 watt dengan tegangan 220 volt, hitunglah yang pertama atau A, jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang. Dan yang B, biaya untuk 3 buah lampu dalam sebulan jika 3 lampu tersebut digunakan selama 6 jam per hari dengan biaya Rp1.000 per kWh-nya. Nah, jadi kita jawab dulu yang pertama. Pertanyaan yang pertama tadi kan adalah jumlah lampu maksimum yang dapat kita pasang. Nah, jadi gambarannya tuh seperti ini. Jadi sebuah keluarga tadi menggunakan listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangan 110 volt. Nah, jadi ini berarti daya total yang akan digunakan itu kan sebesar 450 watt. Dan untuk tegangan 110 volt itu adalah kita tulis diketahuinya V2. Nah, kemudian untuk penerangan mereka, keluarga tadi itu menggunakan lampu dengan spesifikasi lampunya 90 watt, itu berarti dayanya atau P-nya itu untuk satu lampu itu adalah 90 watt dan tegangannya 220 volt. Nah, maka kalau disuruh mencari jumlah lampu maksimum, maka kita cari dulu daya yang digunakan oleh satu buah lampu. Nah, daya yang digunakan untuk sebuah lampu kita gunakan rumus yang kayak tadi, kayak contoh soal nomor 2 ya. Nah, kemudian kita
Tulis rumusnya adalah P2 sama dengan V2 per V1 kuadrat dikali dengan P1. V2-nya itu adalah tegangan 110 volt dan P1-nya yang ini spesifikasi lampu yakni 220 volt. Dan untuk daya lampunya untuk satu lampu tadi kan 90 watt sehingga perhitungannya adalah 110 per 220 itu kan 1/2 dikuadratkan adalah 1/4 dikali dengan 90 watt hasilnya adalah 22,5 watt. Ini daya untuk satu buah lampu. Nah sekarang kalau daya totalnya itu adalah 450 watt dan daya satu lampu 22,5 watt, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang itu berapa? Nah, rumusnya untuk jumlah lampu maksimum itu atau jumlah maksimum lampu itu adalah N kecil, rumusnya adalah daya total per P persatuan lampu tadi. Jadi P totalnya itu adalah 450 watt dibagi dengan P2-nya yakni 22,5 watt. Hasilnya adalah sebanyak atau hasilnya sebesar 20. Nah, jadi untuk jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang itu sebesar 2 buah lampu. Nah, sekarang kita jawab yang B-nya. Pertanyaan yang B itu adalah biaya untuk 3 buah lampu dalam 1 bulan jika 3 buah lampu tadi dipasang atau digunakan selama 6 jam per hari. Nah, untuk biaya tentunya kita harus tahu dulu energi listrik yang dipakai itu berapa besarnya. Rumus yang akan kita pakai itu adalah W sama dengan P dikali T. P ini daya, T ini adalah waktu. Nah, untuk P-nya, karena tadi di soal ini 3 buah lampu, berarti kita tulis saja 3 dikali dengan P2. Kemudian untuk waktunya, ini kan 6 jam per hari. Kalian ubah menjadi 6 jam dikali 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena kita disuruh menentukan biaya dalam waktu sebulan. Jadi untuk satu bulannya kita anggap saja 30 hari ya. 6 dikali 30 hari, kemudian dikali dengan 1 jam itu kan sama dengan 3.600 sekon. Nah, jadi kita ubah untuk waktunya itu menjadi 6 dikali 30 hari dikali 3.600 sekon. Hasilnya adalah 43.740.000 joule. Nah, hasilnya tadi kan sebesar ini kan. Nah, jadi ini satuannya masih joule, kita ubah dulu ke satuan dalam bentuk kWh, maka akan menjadi 43.740.000 dibagi dengan 3,6 kali 10 pangkat 6. Ini adalah ketetapan untuk mengubah 1 joule itu sama dengan dibagi 3,6 kali 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya ditemukan bahwa dari proses perhitungan itu sebesar 12,15 kWh. Nah, maka untuk biaya totalnya itu adalah W dikali dengan biayanya. W tadi atau energi listriknya sebesar 12,15 dikali dengan biaya per kWh-nya itu adalah Rp1.000, maka untuk biaya totalnya itu menjadi Rp12.150.000. Ini apabila 3 buah lampu dipasang selama atau digunakan selama 6 jam per hari, maka biayanya itu dalam 1 bulan sebesar Rp12.150. Nah, seperti itu untuk contoh soal 4 bagian yang B. Nah, sekarang karena ini merupakan video terakhir untuk pembahasan listrik dinamis atau arus searah, maka akan Ibu berikan tugas akhir buat kalian. Dan
perhatikan tugas akhir ini. Jadi tujuannya adalah kalian mempresentasikan hasil rancangan listrik tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Dan ini untuk tugasnya Ibu jelaskan sedikit ya. Alat dan bahan yang tersedia itu ada resistor, besarnya bervariasi dan tegangannya 12 volt. Nah, jadi gambarannya tuh seperti ini. Kalian Ibu suruh membuat gambar rangkaian. Yang pertama rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran dengan ketentuan-ketentuan minimal dari resistornya itu berapa, dan resistornya terserah kalian mau ngambil angka yang mana. Tentunya tidak sama kan untuk satu kelas, jadinya variasi. Misalnya nih untuk yang A, rangkaian listrik seri, kalian menggunakan minimal 3 resistor. Misalnya kalian menggunakan 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm, silahkan. Atau kalian juga mau menggunakan 10 ohm, 20 ohm, dan 25 ohm juga silahkan, terserah kalian. Jadi untuk satu kelas tentunya bervariasi seperti itu. Kemudian kalian Ibu suruh merangkai rangkaian listrik paralel dengan minimal 4 resistor, kemudian rangkaian listrik campuran menggunakan 5 resistor. Dan terakhir, ketika kalian sudah merangkai atau membuat gambar rancangan rangkaian untuk A, B, dan C poinnya, maka selanjutnya kalian menghitung R total, kemudian besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri, paralel maupun campuran dari yang kalian rangkai tadi. Nah, selanjutnya kalian buat laporan singkat yang berisikan ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk pendahuluan, isi, penutup, serta daftar pustakanya. Waktunya kurang lebih 2 minggu dari jadwal pelajaran. Nah, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja ke Ibu. Lebih bagus lagi nanti jika hasilnya kalian presentasikan dalam bentuk video pendek, silahkan kumpul saja di GCR, seperti itu. Perhatikan baik-baik ya deskripsi tugasnya serta ini laporan singkatnya isinya tuh kayak gimana gitu loh. Nah, salah hilap Ibu minta maaf. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sehat dan semangat selalu. Oh ya, untuk minggu depan insya Allah kita akan pengambilan nilai untuk listrik dinamis. Siapkan diri kalian.